agak mundur mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah. Yang saya hormati Ibu satu keluarga Yayasan Kami dan juga pengurus taklim Yayasan Pengurus Kami dan yang saya hormati dan saya sayangi dan semua pemberian beliau Ustaz Abdul Rahman Syarif, baik jemaah masjid yang pertama, sebelum memulai acara malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sebuah tayangan pengajian. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita saksikan dulu tayangan yang sudah video yang sudah disiapkan oleh Bapak. Baik, sambil menunggu ada informasi yang sebenarnya bahwasanya sebelum acara ini dimulai juga akan dibuka Bapak Ibu. Barangkali nanti dari Bapak Ibu mau menginfokan sebagai ada saudara-saudara kita di bawahnya bisa dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu disimak videonya. Suaranya.
Ya Allah, berikan kekuatan kami juga Palestina ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami tidak beri kemampuan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ampuni kami yang saat ini sempat bertiga. Ampuni bisnis serta mereka kami semua sudah menggunakan keringat dan jemaah mereka. Ya Allah, biarkan di sini kami lagi yang mengangkat kota yang kami membangun untuk Al-Aqsa. Agar kami mengusahakan. Ya Allah, kami mohon. Ya Allah, berikan kepada orang yang bisa berpikir. Sekarang kami jadikan wafat mereka sebagai syuhada, jadikan wafat mereka sebagai syuhada. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang yang sesuai pemimpin di negeri mereka ini. Agar mereka mampu menjaga Palestina. Sekarang mereka boleh akan dihisap. Sekarang mereka boleh akan dihisap. Itu seperti contohnya Bapak dan Ibu keadaan yang ada di desa Palestina yang diserang Israel, Zionis sejak Oktober sampai hari ini dengan sangat orang hidup. Jadi tadi pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Syarif dalam pihak kiranya Gaza Palestina akan kembali ke tangan Muslim dan seperti apa dengan begitu. Baik kita bahwa ini, kalau orang ini kemudian digunakan sekarang mau seperti itu. Kemudian atau nanti apa berjalan materi kalau itu sudah. Oke, kita nanti kami persilakan Bapak Ustaz Pak Syarif untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musalliyan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang hadir di pengajian malam hari ini, sejatinya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Muhammad ini salah satu keistimewaannya adalah dikasih rahmat khusus, Bapak Ibu. Semua umat Muhammad dijamin masuk surga. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Ini suaranya mantul ya, enggak ya? Coba dibuka surat Fatir. Surat ke-35 ayat 32. Di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 32, salah satu keistimewaan umat Muhammad itu dikasih rahmat khusus. Dan salah satu karunia yang besar itu adalah ketika kita diwariskan Alkitab, yaitu Al-Quran. Di dalam ayat itu disebutkan ada 3 sikap orang mukmin itu. Ketika diwarisi Alkitab itu, ketika diwarisi Al-Quran. Sikap yang pertama, golongan yang pertama itu disebut di dalam ayat itu faminhum dzalimul linafsih. Sudah ketemu? Ya. Yang bawa HP dibuka silakan. Surat Fatir ayat 32. Sudah ketemu? Saya dibantu baca.
Saya minta airnya, suara saya agak. Jadi umat Muhammad ini dikasih keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaan umat Muhammad itu dikasih karunia khusus, rahmat khusus. Apa bentuk rahmat khusus itu? Karunia besar itu yang diberikan pada umat Muhammad adalah dikaruniai, diwariskan Alkitab, diwariskan Al-Quran, diwariskan risalah Islam. Sudah ketemu? Coba dibaca. Saya dibantu baca. MC. Ayat 32 ya. Ya, ini dibaca. Soalnya nggak bisa tuh. Ya, diterjemahkan. Ya. Bapak Ibu, apa karunia yang besar dari Allah tadi? Diwariskan Alkitab, diwariskan Al-Quran. Dan sikap orang mukmin, ada 3 golongan orang mukmin itu ketika mendapatkan warisan Al-Quran ini. Padahal umat Muhammad itu dijamin masuk surga. Ada 3 golongan itu. Yang pertama disebut wa minhum dzalimun li nafsih. Golongan yang pertama itu adalah orang mukmin, umat Muhammad yang dijamin masuk surga, tapi dia masih dzalimul li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Siapa orang yang disebut dengan dzalimul li nafsi? Syekh Al-Marahi menjelaskan, orang yang keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Sehingga di hari kiamat, di yaumul hisab, umat Muhammad yang dzalimul li nafsi ini ditahan dulu untuk masuk surga. Kenapa kok ditahan dulu untuk masuk surga? Karena keburukannya lebih banyak daripada apa? Kebaikannya. Sehingga dia harus dihisab. Hisabnya besar, hisabnya berat. Karena kalau ditimbang jeglek gitu. Ya, karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga dia ditahan dulu untuk tidak masuk surga. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka dulu. Jadi dicelupno ke dalam neraka. Tapi karena dia umat Muhammad, maka Allah perintahkan kepada malaikat nanti. Coba kamu cari. Dia sudah masuk neraka, sudah dibakar itu dosa-dosanya. Kamu cari ini umat Muhammad, selama hatinya masih tertancap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka entasen, ambilkan juguan toko neraka, masukkan ke dalam surga. Ini orang mukmin golongan yang pertama, masuk surga karena dapat rahmat khusus, mampir sik nang neraka. Siapa orang-orang yang dzalimul li nafsi ini? Guru saya, Syekh Abu Ya'lawi Al-Maliki, beliau menjelaskan, orang yang disebut dengan dzalimul li nafsi itu adalah orang yang melakukan yang wajib itu sudah dijalankan. Ya. Yang wajib-wajib dijalankan, tapi sing haram juga dilakoni. Akeh apa ndak wong Islam model kaya ngene? Ono, wong e teko
Ini karena umatnya Muhammad dia mampir sik nang neraka. Karena keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka disebut dengan zalimul linafsih. Dia masuk surga karena rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya belum masuk Palestina ini. Yang kedua adalah wa minhum muqtasidun, betul ya? Siapa orang yang disebut muqtasidun? Orang-orang mukmin yang disebut Allah di dalam surat Fatir ayat 32 ini. Muqtasidun itu golongan pertengahan. Al-Maraghi dalam tafsirnya beliau menjelaskan muqtasidun itu adalah keburukannya bedu dengan kebaikannya. Apa bedu itu? Sama. Kalau yang zalimul linafsi tadi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi kalau muqtasidun ini di golongan pertengahan, dia umat Muhammad, dia mukmin. Ketika menyikapi Alkitab Al-Quran tadi, keburukannya sama dengan apa? Kebaikannya. Bedu. Jadi mau lamongan bedu ya. Bedu itu apa? Sama. Sehingga nanti di akhirat, di dalam hadis penjelasan Ibnu Abbas, orang-orang muqtasidun ini ketika ditimbang, timbangannya apa? Imbang. Dilebokno neraka, lho kok cek keapiane ya? Imbang. Dilebokno surga, ya gak pantes ya. Dan ini akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya tadi, zalimul linafsi, itu timbangannya jelek. Sehingga kemudian ditahan dulu untuk masuk surga. Dia harus mampir dulu masuk neraka. Tapi kalau muqtasidun ini, keburukan dan kebaikannya bedu sama. Sehingga kalau ditimbang, maka hisabnya ringan. Dilebokno neraka, yo gak pantes. Wong ana kapiane padha. Tapi dilebokno surga, akhirnya dimasukkan surga oleh Allah gara-gara syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Lah, apa? Syekh Abu Ya'la Al-Maliki beliau menjelaskan orang muqtasidun itu adalah dia sudah melakukan yang wajib-wajib dan sunnah. Kalau tadi melakukan yang wajib-wajib tapi yang haram juga dilakoni, yang zalimul nafsi. Golongan yang kedua ini, dia sudah melakukan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dilakukan. Tapi yo kadang-kadang ditinggal yang sunnah itu. Yang mubah wakeh, sing makruh akeh, tapi sing haram sudah tidak dilakukan. Ini disebut dengan muqtasidun. Iki hisabnya ringan. Antara keburukan dan kebaikannya sama, sehingga dia masuk surga karena dapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, di dalam ayat surat Fatir ayat 32 ini, Allah menyebut golongan yang ketiga, orang mukmin yang ketiga ini disebut dengan sabiqun bil khairat. Orang yang menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Biasanya jumlahnya banyak apa sedikit? Orang yang jadi pelopor-pelopor kebaikan, kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Dia seringkali mempelopori kebaikan. Jadi kalau di kampung itu misalnya kalau ada orang sakit gitu ya, terus ana sing ngobrol, yuk jahe ku loro, gak nyambangi ta. Nah, biasanya wong sing koyo ngene iki sehat apa ndak? Ini orang-orang yang menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Anak-anak muda iki ono masjid rahmatul lil alamin, ayo diramaikan dengan kegiatan. Ini sabiqun bil khairat. Di dalam ayat yang lainnya dipuji oleh Allah dalam surat Ali Imran 110. Allah menyebut dengan istilah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umar bin Khattab menjelaskan, siapa saja berhak mendapatkan gelar julukan khairu ummah, sebaik-baik umat, asalkan syarat yang disebut dalam ayat ini dipenuhi. Di situ ada dua syarat, Bapak Ibu. Apa syaratnya tadi? Beriman kepada Allah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selama dia tidak berbuat syirik, kata Umar bin Khattab, dia beriman kepada Allah,
dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Kata Umar, orang yang semacam ini dimasukkan surga tanpa hisab. Enak apa enggak? Sama seperti yang mati syahid saudara-saudara kita di Palestina. Kalau hari ini kita di Indonesia masih iso mangan tahu campur, soto Lamongan, betul ya? Saudara-saudara kita Muslim di Palestina, anak-anak kecilnya, wanita-wanita di sana itu kalau dapat kabar suaminya, anaknya kemudian meninggal, mati syahid, itu seneng. Dia mengatakan, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Lah nang Indonesia di angel mati syahid iki. Bener ya? Ono wong gendaan pacaran malam minggu tubrukan, gak mati syahid iku, sangit yo. Jadi jangan dikira yang di Palestina itu, mereka ini kalau kita berusaha sekuat tenaga untuk jadi sabiqun bil khairat, untuk masuk surga tanpa hisab, mereka syahid dijamin masuk surga, betul? Lah kita enak ngaji wis iso ana panganane. Saya teko dek iku wis dijamu Pak Takmir Paem iki mau. Sikilku rada kemeng dipijeti. Oh, enak kan sing mijeti iki mau sing jemput saya ini. Ini ketemu saya di Jogja ini. Mas siapa ini yang jemput saya ini? Ketemu saya di rel masjid ini. Saya pas ngisi di Jogja. Nah, ternyata wong Lamongan. Siapa jenenge? Iqbal. Nah, insya Allah Mas Iqbal ini orang-orang yang termasuk sabiqun bil khairat. Jadi pelopor-pelopor kebaikan. Jenengan yang hadir ngaji kayak gini, ojo tontok titik teman-teman sekalian. Di majelis taklim yang semacam ini, para malaikat itu akan menyebarkan apa? Mengepakkan sayapnya dan memintakan ampunan pada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi kita hadir dalam rangka kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita Muslim di Palestina. Bisa dipahami? Siap jadi sabiqun bil khairat, jadi pelopor-pelopor kebaikan. Sebab kalau kita ngenteni mati syahid kesuwen, betul apa enggak? Kalau saudara-saudara kita di sana, wis insya Allah masih syahid saudara. Lah kalau di sini kita harus mewujudkan sabiqun bil khairat, jadi pelopor-pelopor kebaikan. Di sini kita masih enak, kita ngaji. Begitu tekodek wis ana kotaan. Ya, kiai ini durung mari kotakane wis entek. Wa sholli ala Muhammad. Saya mohon maaf suara saya agak serak ini karena agak sakit, tapi saya sudah telanjur janji saya harus datang. Gak iso datang ya gak iso, wong dijemput juga kan gitu. Wa sholli ala Muhammad. Oke. Semangat? Siap menjadi pelopor-pelopor kebaikan? Syaratnya tadi apa? Beriman kepada Allah dan mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab nek sampean ngenteni mati syahid kesuwen, betul apa enggak? Sekarang saya masuk. Persoalan Palestina Bapak Ibu itu bukan hanya persoalan rakyat Palestina. Tetapi persoalan Palestina itu adalah sejatinya adalah persoalan kaum muslimin seluruh dunia. Kenapa saya katakan itu? Di Palestina itu ada satu tempat yang diabadikan oleh Allah. Rasulullah Isra dan Mi'raj, tempat itu disinggahi oleh Rasul. Di dalam Al-Quran disebut dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi persoalan kaum muslimin di Palestina itu bukan persoalan bangsa Palestina Bapak Ibu, tetapi itu persoalan kaum muslimin. Karena di Palestina ada tempat yang disebut dengan Masjidil Aqsa, satu tempat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tadi saya bacakan, satu tempat di mana Rasulullah melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, dia singgah di Masjidil Aqsa.
ruh para nabi Rasulullah nyampe di Masjidil Aqsa, para nabi yang sebelum Rasul itu turun menyambut Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah diminta memimpin sholatnya para nabi, karena saat itu Rasul belum dapat perintah sholat untuk umatnya. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Para nabi-nabi yang sebelum Rasul itu rata-rata nabi-nabi dari Bani Israel apa enggak? Nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad itu rata-rata dari Bani Israel apa enggak? Dan ketika Rasulullah peristiwa Isra dan singgah di Masjidil Aqsa tadi itu, Rasulullah diminta memimpin sholat para nabi. Itu artinya tongkat kepemimpinan dunia itu sudah dialihkan kepada nabi-nabi dari Bani Israel kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patran entek rek. Suaraku wis ngotot entek. Cek. Oke, dilanjut. Suara saya terdengar? Jadi ketika Rasulullah diminta menjadi imam, para nabi-nabi sebelumnya itu mempersilahkan Rasul untuk jadi imam di Masjidil Aqsa. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tongkat kepemimpinan dunia itu sudah dialihkan dari Bani Israel kepada siapa? Rasulullah Muhammad. Dari Bani Israel kepada umat Islam. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah milik kaum muslimin. Apalagi pada saat pemerintahan Khalifah Umar Ibnul Khattab yang menyerahkan kunci Masjidil Aqsa itu pendeta kepada Khalifah Umar, karena dia yakin bahwa kalau Masjidil Aqsa, daerah sekitar Masjidil Aqsa itu kalau keamanannya diserahkan kepada Khalifah Umar, maka itu akan melindungi semua agama. Jadi Masjidil Aqsa Palestina, ini suara saya tuh enak ini. Jadi tidak enak gara-gara sound sistemnya ini. Gimana, dilanjut apa enggak ini? Suara saya habis ini, Rek. Saya ulangi lagi. Jadi persoalan Palestina, Bapak Ibu sekalian, bukan persoalan bangsa Palestina saja. Persoalan Palestina adalah persoalan kaum muslimin. Karena di Palestina ada satu masjid yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Dan masjid itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Tadi ayat yang saya bacakan. Dan Masjidil Aqsa itulah Rasulullah pernah singgah pada saat peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Para nabi-nabi sebelumnya yang itu berasal dari Bani Israel itu semuanya turun, dan kemudian mereka mempersilahkan Rasulullah sebagai imam. Itu artinya apa? Tongkat kepemimpinan dunia sejak saat itu sudah dialihkan dari nabi-nabi Bani Israel kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itu artinya tongkat kepemimpinan dunia itu sudah dialihkan kepada umat Islam. Jadi Masjidil Aqsa adalah tempat suci umat Islam. Masjidil Aqsa pada saat itu kuncinya itu diserahkan kepada Khalifah Umar oleh sang pendeta pendeta Nasrani. Kenapa? Karena pendeta Nasrani itu yakin kalau Palestina, Masjidil Aqsa dan daerah sekitar Palestina itu diberikan kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab, maka keamanan negara itu, keamanan Masjidil Aqsa dan Palestina itu akan bisa terjaga. Dan itu tidak hanya melindungi kaum muslimin, tetapi juga melindungi umat beragama lain, termasuk umat Nasrani. Perjanjiannya disebut dengan Umariyah. Dan saat itu Khalifah Umar datang sendiri ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, daerah sekitarnya itu, untuk menerima apa tadi? Kunci dari pendeta Nasrani tadi itu.
Dan saat itu Khalifah Umar Ibnul Khattab itu naik onta, gantian dengan apa? Pengawalnya. Kalau sekarang, waduh, butuh pengawal yang banyak, betul apa enggak? Kalau enggak minggir dikepruk, ya kan? Lah, Khalifah Umar itu gantian naik onta tadi dengan pengawalnya. Radius berapa kilo lagi capek, Umar turun. Ganti pengawalnya yang naik. Ayo, ada apa enggak pemimpin model kayak gini nih? Terus kayak gitu. Loh kok dilalah kersane Gusti Allah, nyampe di pintu gerbang daerah Masjidil Aqsa, itu sing numpak pengawali. Umar sing nonton. Begitu Umar nonton di depan, kira-kira sing disambut siapa? Wah, pendeta tadi, orang Palestina menyambut kedatangan Umar tadi, dieluh-elukan. Sing nanggone ndukur onta modon disalami. Akhirnya pengawal ngomong, sing dadi khalifah itu dudu aku, iku Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Loh, itu luar biasanya Islam. Jadi Palestina Masjidil Aqsa itu diserahkan oleh tukang kuncinya, Pak, pendeta tadi itu. Jadi Palestina Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh kaum muslimin secara damai. Sejak Khalifah Umar, perjanjiannya disebut dengan Umariyah. Sehingga tanah-tanah di sekitar Masjidil Aqsa, tanah-tanah di Palestina itu adalah rata-rata tanah wakaf. Sehingga Masjidil Aqsa dan daerah-daerah di Palestina itu adalah milik siapa? Kaum muslimin. Jadi bukan milik bangsa Palestina, tetapi milik kaum muslimin seluruh dunia. Maka apa yang terjadi di Palestina itu bukan hanya urusan Palestina, tetapi urusan kaum muslimin di seluruh dunia. Dan kalau itu kaum muslimin belum bisa membebaskan saudara-saudara kita muslim di Palestina, maka kita kena dosa kifayah. Karena itu fardu kifayah. Membebaskan negeri-negeri yang dijajah oleh penjajah, lebih-lebih Israel, itu hukumnya fardu kifayah. Hari ini kalau kita mengenal fardu kifayah itu biasanya hanya ngurusi mayit saja, betul? Padahal ketika saudara-saudara kita muslim di Palestina, saudara-saudara kita muslim di Uighur atau di negara mana saja yang kalau itu masih dijajah, belum dilepaskan oleh kaum muslimin yang lainnya, itu padahal fardu kifayah. Maka kalau itu belum dilepaskan, belum dibebaskan, maka dosanya untuk seluruh kaum muslimin sedunia. Betul apa enggak? Kalau fardu kifayah kan gitu. Kalau ada mayat meninggal, tidak ada yang ngurusi, siapa yang dosa? Semua kaum muslimin dosa. Hari ini umat Islam itu hanya paham nek dosa kifayah itu ngurusi mayat saja. Padahal ketiga persoalan Palestina ini yang tadi saya sudah jelaskan, sejak Khalifah Umar, perjanjiannya disebut dengan Umariyah. Bahkan sejak Rasulullah Isra dan Mi'raj, tempat ini menjadi tempat suci bagi kaum muslimin. Jadi persoalan Palestina bukan persoalan bangsa Palestina saja, tetapi adalah persoalan siapa? Kaum muslimin seluruh dunia. Jadi kalau kita hari ini bisa duduk, bisa makan-makan santai, dan kemudian kita tidak peduli, kita tidak berjuang untuk mengembalikan lagi fardu-fardu kifayah yang lainnya, maka kita kena dosa kifayah. Bisa dipahami? Dan fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain. Kalau misalnya Anda seorang dokter dan Anda satu-satunya dokter di kecamatan itu, kalau ada orang pasien datang sekalipun malam-malam, Anda tidak boleh nolak. Aduh, ngantuk aku. Karena apa? Anda satu-satunya dokter. Fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Maka berarti negeri-negeri kaum muslimin, negara-negara kaum muslimin yang dekat Palestina, Mesir, Yordania, apalagi negeri-negeri Timur Tengah, Turki, ya, yang negara-negara yang agak dekat dengan Palestina, maka mengirim pasukannya, membantunya, itu fardu ain. Karena apa? Kewajiban itu belum terlaksana. Semakin dekat semakin fardu ain. Bagaimana dengan kaum muslimin di Indonesia? Kalau itu belum terlaksana dengan sempurna, maka kewajiban itu belum
gugur. Kalau kemudian kita diam, maka kita akan meminta, kemarin berkumpul hampir 1 juta, kita meminta pemerintah Indonesia juga mengirimkan pasukannya. Karena Israel ini rampok Pak, dia tidak punya tanah itu. Anda sudah saya tunjukkan. Dan dulu Mesir itu dibebaskan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Hari ini kaum muslimin negara-negara yang dekat Palestina Bapak Ibu hanya ngirim obat-obatan dan kain kafan. Itu artinya iku nek saudara muslim kita ada yang dibunuh, ada yang sakit dikai obat-obatan, nek mati dikafani. Padahal persoalan Palestina itu adalah persoalan kaum muslimin, Masjidil Aqsa dan tanah-tanah sekitar Masjidil Aqsa itu tanah-tanah wakaf. Berarti Masjidil Aqsa dan wilayah di Palestina itu milik siapa? Kaum muslimin. Bisa dipahami ini? Mudah-mudahan kita nanti tidak termasuk nanti yang ditanya oleh Rasulullah. Yang kita takutkan nanti di hari, di Yaumul Hisab, anak-anak muslim Palestina, saudara-saudara muslim Palestina nanti kemudian dia berteriak, ya Allah, aku dulu dibunuh, aku dulu dibombardir, muslim Indonesia tidak bergerak, ya Allah. Ini yang kita takutkan. Penguasa-penguasa muslim di Indonesia disebut itu semuanya, dia punya pasukan, dia punya tentara, dia tidak bergerak, ya Allah. Maka bagi penguasa muslim itu bukan fardu kifayah. Hukumnya apa tadi? Fardu ain. Kalau bagi kita, kita nggak boleh senjata kok. Bener apa enggak? Bisa dipahami sampai sini? Yang kedua, pelanggaran oleh perampok sekaligus penjajah Zionis itu sudah berkali-kali resolusi PBB mengecam, mengutuk, tapi gagal total karena diveto oleh Amerika. Itu artinya apa? PBB sudah berkali-kali itu tidak bisa dipercaya. Bisa dipahami? Maka aneh kalau kaum muslimin masih mempercayakan kepada PBB. Tahu singkatan PBB? PBB bukan persatuan babu-babu. Ini persatuan bangsa-bangsa. Sudah bertahun-tahun, sudah berkali-kali Israel itu dikeluarkan resolusi PBB. Dikutuk macam-macam, tapi gagal. Berarti persoalan Israel tidak bisa diserahkan ke PBB, betul? Apalagi dianggap piagam PBB sumber hukum Islam, kan kacau lagi ini. Hari ini sudah terbukti PBB berkali-kali. Maka mekanisme penyelesaian Palestina melalui PBB sudah terbukti tidak efektif, tidak solutif. Ini poin yang kedua saya mau katakan. Padahal kalau hari ini Palestina itu belum terbebaskan, kita kaum muslimin dosa besar semua. Betul apa enggak? Kecuali tadi itu orang yang peduli, orang yang kemudian mau menjadi sabiqun bil khairat tadi itu untuk berusaha mewujudkan fardu kifayah yang lainnya, sekalipun belum terlaksana, tapi dosa kifayahnya sudah gugur. Kita kepingin apa enggak dosa kifayah kita gugur? Yang ketiga, sekarang ada yang mengatakan solusinya 2 negara, dikasih kemerdekaan. Ini juga tidak masuk akal. Lho wong sing jajah Israel kok Palestina dimerdekakno, Israel dimerdekakno. Sing rampok iku, sing maling iku sapa, Pak? Misalnya ada orang punya rumah dirampok, dimaling oleh maling ya. Terus kemudian solusinya, wis gak apa-apa, omahe dibagi loro. Siji bagi sing duwe omah, sing loro sing dadi maling. Ayo koplak pandang ini iki solusine. Ini yang diusulkan Amerika. Ini yang diusulkan PBB. Ini kayak kelihatannya rohani tapi roh halus ini, Pak. Sampai niku duwe omah dirampok uang. Terus solusine wis ngene ben gak usah tukaran. Omahku sing ngarep
PN. Omahku sing mburi tak gawe. Iki koplak, tuan rumah koplak. Lah hari ini Indonesia ini tambah koplak maneh. Kita ini punya sumber kekayaan alam yang luar biasa. Di Kalimantan sana sampai kemudian ada IKN itu ada nikel dan sebagainya. Itu koyo aeden di omah, duwe kekayaan akeh nang omah, terus omah iku dibuka, sampean metu ngandani perampok. Kok nek kepengin sugih, mlebu omah iki. Tak dudono iki. Iki jenenge tuan rumah sing koplak apa ndak Indonesia. Ini dengan dalih investasi dan macam-macam. Ya Allah, iki kiamat sudah dekat iki. Ono pemimpin kok model koyo ngene iki. Lanjut. Ya, saya santai suaraku ya. Kalau sentek ya leren aku. Jadi solusi dua negara, ya, two state solution itu bukan solusi, ini ngawur. Bener apa enggak? Lu negarane iku dirampok, kok rampoknya dikei? Maka ini merupakan pengkhianatan yang nyata atas perjuangan leluhur umat Islam yang telah membebaskan wilayah Palestina dan jihad. Dan itu dulu siapa? Khalifah Umar, sampai terjadi perjanjian Umayyah. Jadi Masjidil Aqsa dan Palestina dulu diserahkan kaum muslimin tanpa perangan. Karena pendeta Nasrani tadi yakin paham kalau dikuasai Islam itu akan dilindungi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatalil jenenge padha mbek masjid iki. Lah kira-kira ternyata aku sudah 2 kali ke sini ya. Aku sampai lali. Begitu melebu kok gak asing aku. Lanjut. Sip. Siap tadi menjadi sabikun bil khairat tadi. Menjadi pelopor kebaikan. Yang syaratnya tadi beriman dan mendakwakan agama Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar agar terwujud fardu-fardu kifayah yang lainnya termasuk sekalipun Palestina belum terbebaskan. Kewajibannya belum gugur teman-teman sekalian, tapi dosa kifayahnya akan gugur kalau kita menjadi sahabikun bil khairat. Kita berdakwah sungguh-sungguh membina masyarakat agar apa? Masyarakat mau kembali lagi menerapkan aturan Islam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau kemudian kita diam saja, hanya sekedar mangan minum turu mombe, mangan minum turun bekerja, gak ngurusi umat, gak ngurusi masjid, sampai hanya gendaan ae, delek duwe ae, maka kena dosa kifayah. Semakin lama semakin bertambah, maka dosanya numpuk apa enggak? Maka ini disebut dengan dosa investasi. Wah, ngeri Bapak Ibu. Paham? Bu? Mudah-mudahan Ibu ngaji hari ini peduli terhadap kaum muslimin, terus mau sungguh-sungguh mendakwahkan tadi itu menjadi sabikun bil khairat tadi, golongan umat Muhammad yang mewariskan, mendapatkan waris Alkitab, masuk surga tanpa. Saudara-saudara muslim di sana sudah enak Bapak Ibu mati syahid ya. Benar apa enggak? Kalau di sini suaminya enggak pulang, gak bingung, sepenting boleh ndelek duit. Kalau di sana begitu suaminya pulang dikabarkan meninggal, dikabarkan mati syahid, bersyukur dia, alhamdulillah ya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Nang kene nangis, bojoku gak mulai 3 dino. Maka ini kita harus pahami betul. Yang keempat, berbagai kecaman, berbagai kutukan terhadap perampok. Siapa perampok tadi? Penjajah Zionis Yahudi, laknatullah. Itu tidak bisa dipahami oleh mereka Bapak Ibu. Kutukan, dikecam, bahkan seluruh dunia ngutuk melalui PBB, dirungokno apa enggak? Enggak paham, dublek mereka. Yang dipahami oleh mereka hanyalah perang, bahasa perang. Maka jihadlah solusi yang paling utama untuk melencapkan Yahudi. Dan itu tidak bisa dilakukan Bapak Ibu oleh kita rakyat kecil ini. Betul? Siapa yang bisa melakukan? Penguasa muslim, negara-negara yang berada di sekitar itu. Maka ini kita serukan
kepada pemimpin Turki, kepada pemimpin Yordania, kepada pemimpin negeri-negeri muslim yang lainnya termasuk Indonesia. Iki sibuk ngurusi anak ben nyapres wapres. Betul ya? Sampai MK di mlebu iki streaming iki. Ben krungu rungokno. Iki dosa kifayah nih kalau kita rakyat kecil enggak bisa apa-apa, betul Pak ya? Tapi kalau penguasa, dia punya angkatan perang apa enggak? Maka ini fardu ain. Enggak bisa solusinya. Israel itu hanya jihad, bukan dikutuk. Semakin dikutuk, semakin gak kerungu, gak memperhatikan. Jenengan perhatikan itu nanti. Kalau mereka sudah kalah, kepepet, minta gencatan senjata. Betul apa enggak? Padahal kaum muslimin di sana itu enggak punya senjata secanggih. Saya itu pernah ngitung pasukan-pasukan kaum muslimin yang dimiliki Turki, yang dimiliki Iran, dimiliki Indonesia, dimiliki negeri-negeri Islam yang lainnya, termasuk Saudi Arabia. Itu cukup untuk bisa menghancurkan Israel. Bahkan saya sempat guyonan, 1,5 miliar umat Islam di dunia. Itu ngumpulno iler tok saja, tenggelam Israel itu. Kan masalahnya bukan ngumpulno iler, karena umat Islam nggak bersatu. Betul apa enggak? Hari ini dia tidak sadar bahwa persoalan Palestina itu adalah persoalan kaum muslimin. Dia hanya menganggap itu urusan Palestina. Karena masing-masing kita ini disekat oleh ikatan-ikatan nasionalis. Negara yang kecil-kecil sampai jadi 54 negara. Dulu ada orang dijambal jilbabnya ada. Itu terdengar teriakannya oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Maka Khalifah mengerahkan pasukan yang kepala pasukannya itu sudah di kota Amuriyah. Sementara ujung pasukannya yang paling belakang itu masih di Baghdad. Untuk menyerang apa? Pembesar Romawi tadi itu. Untuk membela kehormatan seorang wanita muslimah. Hari ini kita tidak bisa ngapa-ngapain. Betul apa enggak? Karena umat Islam sudah tercapik-capik menjadi 54 negara. Ada OKI Bapak Ibu, organisasi konferensi apa? Islam, negara-negara muslim. Ternyata berunding, tidak ada keputusan sama sekali. Saudi Arabia punya kekuatan tentara yang luar biasa, malah nyerang saudaranya Yaman. Indonesia Bapak Ibu, kami dari keluarga militer, marinir-marinir kita hebat Bapak Ibu. Lomba perang-perangan, ya tembak-tembakan nomor 1 Indonesia Bapak Ibu. Jadi ini persoalannya kaum muslimin tidak paham akar masalahnya. Kaum muslimin sudah diikat menjadi ikatan nation-nation tadi itu, sehingga tidak punya kepedulian. Padahal tadi ini termasuk fardu kifayah. Kalau kemudian tidak peduli, penguasa-penguasa itu bahkan sudah jadi fardu ain, maka dosa. Dan itu dosa bukan hanya untuk seorang tapi seluruh kaum muslimin, karena ini dosa kifayah. Kecuali bagi orang yang beriman tadi, yang mau berjuang, mau peduli terhadap apa? Dakwah tadi itu, menyadarkan umat agar fardu-fardu kifayah yang lainnya juga bisa terlaksana, sekalipun itu belum sempurna. Kewajibannya belum gugur, tapi dosanya sudah gugur. Maka kalau kita diam saja, kita tidak peduli, maka kita kena dosa kifayah apa enggak? Paham sampai sini? Lanjut. Terakhir, maka seruan jihad global dari berbagai negeri-negeri kaum muslimin itu tidak mungkin diwujudkan oleh penguasa-penguasa yang sejatinya penguasa-penguasa negeri-negeri kaum muslimin hari ini adalah boneka-bonekanya dari barat. Betul? Seruan jihad global tadi itu sebenarnya bisa dilakukan oleh penguasa negeri-negeri Islam, tapi mereka sekarang ini jadi boneka-boneka Amerika, jadi boneka-boneka barat. Betul? Termasuk Indonesia, bonekanya siapa? Nah, wis iso jawab dhewe. Jadi ini semua nanti hanya bisa dilakukan oleh seorang khalifah nanti yang dibaiat oleh kaum muslimin. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab, sebagaimana dulu Mu'tasim Billah ketika dia melihat dijambal kerudungnya oleh pembesar kaum Romawi, terdengar teriakan wanita muslimah oleh Khalifah Mu'tasim Billah,
dia mengerahkan pasukannya untuk melindungi dan membela seorang wanita muslimah. Anda bisa bayangkan. Bisa dipahami sampai sini? Jadi jangan dikira kalau kemudian kita hanya diam saja, terus sing gendoyaan, dangdutan, semongko. Itu kita kena dosa itu kalau kita hanya itu aja. Insya Allah yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan termasuk yang saya sebut ayat sabikun bil khairat tadi, menjadi pelopor kebaikan. Karena inilah yang menyebabkan dosa kifayah kita kan gugur. Tapi kewajiban kifayah belum gugur. Syaratnya apa tadi? Beriman kepada Allah dan dia mau mendakwahkan agama Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membina masyarakat agar masyarakat kembali kepada Islam, memiliki kesadaran hanya dengan Islamlah rahmatan lil alamin itu akan terjadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Karena saya lihat ibu-ibu sudah mulai ngantuk. Loh Bu, sampean gak ada jajan nih mau? Ini jajan nih. Sudah mulai sendepel gini. Paham sampai sini? Maka dosa kifayah ini belum gugur kalau kaum muslimin dimanapun termasuk di Palestina belum terbebaskan. Gugur dosa kifayah kita kalau kita menjadi sabikun bil khairat, jadi pelopor kebaikan, mendakwahkan agama Allah, membina masyarakat agar masyarakat kembali sadar akan pentingnya fardu kifayah yang lainnya bisa terlaksana. Dan itu tidak akan pernah bisa terlaksana kecuali ada seorang apa? Khalifah yang memimpin kaum muslimin. Tapi kalau kita tidak berjuang, tidak menjadi sabikun bil khairat, maka selama Palestina belum bebas, kita masih kena dosa kifayah. Dan ingat kewajiban kifayah hari ini banyak kewajiban kifayah yang belum bisa terlaksana. Hanya bisa terlaksana ngurusi apa Pak? Mayit, jenazah. Hari ini umat Islam baru paham itu saja. Wah, ini PR besar bagi kita. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Clear ya? Paham? Sip? Mudah-mudahan ayo diramaikan ini Masjid Rahmatan lil Alamin ini. Untuk apa? Untuk ngaji, untuk dakwah, bukan hanya sholat saja. Tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Diisi untuk pembinaan masyarakat agar masyarakat kembali sadar akan pentingnya Islam. Karena yang menjadikan jaminan kita ini masuk Islam itu Islam Bapak Ibu. Yang menjadikan jaminan kita masuk surga itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Karena risalah ini diwariskan kepada kita. Ada 3 sikap tadi ya. Yang pertama dzalimul linafsi, iku mlebu surga tapi ngincip sik nang neraka. Yang kedua muktasidun, keburukannya bedu dengan kebaikannya, melebu surga karena sahabat Rasul. Lah, jadilah yang sabikun bil khairat ini, pelopor kebaikan, masuk surga tanpa hisab. Itu juga karena rahmat khusus dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini mungkin kita punya kepedulian semacam ini. Mungkin kita bisa bantu berupa materi yang disalurkan ke saudara-saudara muslim yang lainnya. Tetapi melalui forum ini saya serukan kepada penguasa muslim di mana saja, di Indonesia, di negeri-negeri yang dekat sana, lebih-lebih Turki, Yordania, Mesir. Turki ini punya pasukan perang yang luar biasa. Mereka punya kewajiban untuk melepaskan itu. Karena bukan fardu kifayah lagi, tapi sudah menjadi apa? Fardu ain. Bagi kita hanya bisa seperti ini. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa membantu berupa materi. Agar kita dosa kifayah kita tidak terus-menerus menjadi dosa kifayah, maka kita harus gugurkan dosa kifayah itu. Dengan cara apa? Menjadi sabikun bil khairat, berdakwah untuk melangsungkan kehidupan Islam, berdakwah untuk mendidik masyarakat agar fardu kifayah yang lainnya itu bisa diterapkan. Jadi saya ingatkan, kalau kita diam saja, kalau kita hanya ngurusi urusan makan, minum, tidur dan bekerja, kita kena dosa kifayah. Dan setiap hari akan numpuk terus apa enggak? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sabikun bil khairat. Dan kepantasan diri inilah yang harus kita lakukan. Satu syaratnya beriman kepada Allah dan dia melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin ini Mas yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, silakan. Monggo. Paham ya? Kalau ada pertanyaan ya kita tutup. Ya caranya adalah terus-menerus membangun kesadaran umat sebagaimana Rasulullah berdakwah. Hari ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang menerapkan Islam. Hari ini tidak ada satupun negara yang menyebut menjadi negara Islam. Karena di dalam istilah syar'i yang disebut dengan negara Islam itu atau Darul Islam itu harus memenuhi dua syarat. Satu, yang menjamin keamanan negara itu adalah negara itu sendiri. Yang kedua, syariat Islam itu diterapkan di negara itu. Definisi ini tidak ada satupun negara yang memenuhi. Arab Saudi, siapa yang menjamin keamanan Saudi? Amerika. Yang kedua, apakah syariat Islam diterapkan? Hanya sebatas sanksi dan pidana saja ukubat. Indonesia. Siapa yang menjamin keamanan kaum muslimin di Indonesia? Dua, syariat Islam itu diterapkan atau tidak? Dulu pernah kejadian, kebetulan kakek saya ini hidup di masa revolusi. Beliau anggota DPR GR. Pada saat ketika terjadi, ada orang nikah yang kemudian tidak ada walinya. Walinya harus wali hakim, ya kan? Saat itu ulama di Padang sana mengatakan wali hakim itu adalah hakim qadhi yang ditunjuk oleh Imamul A'zam. Imamul A'zam adalah siapa? Amirul Mukminin. Apa yang dikatakan ulama Padang? Soekarno bukan Imamul A'zam. Soekarno bukan Amirul Mukminin. Wah, terjadi debat itu, akhirnya dikumpulkan. Mbah saya cerita, seluruh ulama itu dikumpulkan dan saat itu menteri agamanya itu temannya mbah saya, namanya Kiai Haji Maskur. Apa yang dikehendaki oleh Soekarno? Akhirnya pengertian negara Islam itu digeser. Iya, memang Indonesia tidak diterapkannya Islam. Tetapi mayoritas umat Islam di Indonesia itu adalah mayoritas Islam. Maka kemudian keputusannya ada yang lucu. Ini ada dalam sejarah.
Jadi Soekarno itu dikasih gelar Walil Amri Bid-Doruri As-Saukah. Jadi Walil Amri Dorurot. Dan sampai hari ini, jadi kita ini dibohongi akhirnya. Dan apa yang dikisahkan oleh kakek saya, ternyata dibuat itu dalam sejarah. Jadi sampai hari ini umat Islam dibohongi oleh Soekarno dengan gelar apa? Walil Amri Bid-Doruri As-Saukah. Jadi artinya sebenarnya banyak ulama-ulama paham tentang ini. Bisa dipahami? Nah, berarti kita sekarang berada pada posisi seperti ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, apakah Rasulullah sebagai kepala negara? Belum, betul apa enggak? Maka hari ini sebenarnya kalau saya kembali kepada thariqah dakwah Rasul, maka apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah saat itu? Rasulullah membina para sahabatnya. Di rumahnya Arqam bin Arqam, sehingga terkenal Darul Arqam. Maka membina, mengkader para sahabat-sahabatnya tadi itu. Tahapannya disebut dengan tahapan pembinaan, taskif. Mereka dibina Islam, mereka dijelaskan akidah, mereka ditanamkan pentingnya syariah. Maka berarti kita harus mengikuti ini. Wong hari ini umat Islam banyak yang tidak paham kok, betul apa enggak? Jangankan umat Islam, banyak tokoh-tokoh politiknya tidak paham. Hari ini semua kena jebakan demokrasi, betul? Dan hari ini demokrasi itu adalah sistem yang paling kejam. Dulu ketika terjadi sistem kerajaan monarki, raja, kaisar, dolimi rakyat atas nama siapa? Dirinya sendiri atas nama raja. Kemudian dikoreksi, timbullah sistem pemerintahan yang disebut dengan teokrasi. Kalau tadi apa? Diktator. Raja menindas rakyat atas nama siapa? Dirinya sendiri. Kemudian dikoreksi. Ternyata di barat ada kong kali kong antara kaisar dengan pendeta. Dia memerintahkan mengaku atas nama Tuhan. Jadi kaisar dan pendeta kong kali kong, berbentuklah kaisar-kaisar Romawi dan sebagainya. Mereka menindas rakyat atas nama Tuhan. Wah, ini lebih gila lagi. Maka kemudian dikoreksi lagi. Muncullah inilah pemerintahan yang paling modern. Apa itu? Demokrasi. Karena demokrasi itu siapa? Yang memerintah itu rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka rakyat harus memilih perwakilan rakyat. Betul? Perwakilan rakyat itulah nanti akan memilih pemimpin. Dan pemimpin itu nanti akan melaksanakan sesuai kehendak rakyat. Itu kan teorinya kan? Dan ternyata faktanya rakyat tadi dengan dalih atas nama rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat, untuk memilih perwakilan rakyat maka harus ada parpol-parpol, partai-partai politik. Dan ini sudah di dunia sekarang ini dianggap inilah sistem pemerintahan demokrasi yang modern. Dan parpol-parpol ini ternyata didirikan oleh siapa? Kaum kapitalis. Maka dia nyodorkan calon-calon bukan mewakili rakyat sebenarnya. Mewakili siapa ini? Maka ketika dia memilih DPR, memilih pemimpin, DPR tadi nanti ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Semuanya tadi kira-kira mengabdi pada rakyat? Tidak, dia mengabdi kepada pemilik kapitalis tadi. Kalau bahasa sekarang oligarki. Dan hari ini nampak secara terang-terangan. Betul Pak? Masa gak kerasa sampai nih kira? Nampak secara terang-terangan. Saya ada slide-nya itu. Kemarin saya sampaikan para tokoh. Ada juga para politikus. Dia kaget, loh kok yang ini yo. Tapi apa harus kadung nih? Nah, masyarakat dibina tadi, dijelaskan kebobrokan sistem ini. Maka Rasul mengajarkan tahapan yang kedua adalah tidak cukup manusia dibina tadi pengkaderan, tapi ada tahapan tafaul ma'al ummah. Apa itu? Berinteraksi dengan masyarakat. Para sahabat yang dibina tadi, dia berinteraksi dengan masyarakat. Yang pengusaha ngajak pengusaha. Yang bangsawan ngajak bangsawan untuk diajak masuk Islam. Dibina. Tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat.
Di situ ada aktivitas apa? Sira'ul fikr, pergolakan pemikiran. Ide-ide yang bertentangan dengan Islam dijelaskan secara detail. Ada aktivitas yang disebut dengan kifahus siasi, perjuangan politik, dijelaskan siapa tokoh ini, ya, dijelaskan kebobrokannya agar loyalitas umat kembali kepada Islam. Dan hari ini kita lakukan itu sesuai dengan saya ketemu dengan anggota dewan, saya ketemu dengan teman-teman TNI, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan berjamaah. Sampai kemudian Rasul melakukan satu aktivitas yang disebut tolabun nusroh. Rasul mencari ahlul quwah, tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat Mekah saat itu. Setiap tahun Rasulullah, begitu ada tahun haji, Rasulullah itu nemui para pemimpin-pemimpin tadi itu untuk didakwahi. Sampailah kemudian Rasulullah bertemu dengan 6 orang pemimpin Madinah. Bertemu lagi 12 orang pemimpin Madinah. Terjadi Bayatul Aqobah pertama. Kemudian Rasulullah meminta Mus'ab bin Umair ikut 12 orang tadi menyiapkan masyarakat Madinah. Sampai setahun Mus'ab bin Umair mampu mengislamkan masyarakat Madinah. Dan mereka tidak ada satu rumah di Madinah yang tidak membicarakan Rasulullah. Baru kemudian Mus'ab bin Umair mengajak 73 pemimpin Madinah untuk Baitul Aqobah yang kedua, dan Rasulullah hijrah. Dan saat Rasulullah hijrah itu dinantikan, begitu masuk gerbang Madinah, mereka menyambut, ada yang menek pohon kelapa, ya, pohon kurma di rumah-rumah, dan mereka membaca sholawat yang kita baca itu, Tola'al Badru alaina. Iku ono sejarah. Lah nek wis gak ngerti sejarah, wis maca sholawat wae terus ya nafsuti gitu. Makanya perlu ngaji itu. Nah hari ini kalau kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh dakwah Rasulullah, maka kita kena dosa kifayah. Kami sekarang mendialogi Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa orang tertentu yang ditugasi untuk mendakwahi TNI, jenderal-jenderal. Sekarang jenderal gak payu Pak, wis pensiun kabeh. Maka kolonel-kolonel itu, karena dia, lah itu tentu ada orang-orang khusus Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan segmennya masing-masing. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus berjamaah. Hari ini saya ngomong semacam ini kan tafa'ul ma'alumah, berinteraksi dengan masyarakat. Tidak harus pengajian pengajian kayak gini. Tetapi setiap ada kelompok-kelompok masyarakat. Saya punya murid di Bondowoso, itu pekerjaannya jamoni sapi Bapak Ibu. Tahu jamoni sapi? Jadi nek sapi loro-loro, iki alumni langitan murid saya ini. Jadi guru bayarannya mek honorer sukuan. Tapi ternyata rezeki ini teko jamoni sapi. Saya tanya sama dia, setiap kali kamu jamoni sapi, itu kira-kira berapa desa? Wah, hampir 2 desa, Pak. Itu sapinya hampir 40, 50. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah sapinya moro dewe? Enggak Pak, enggak ya Ustaz. Sapinya kan ada orang, sebelum sapinya kamu jamoni, sapinya diikat dulu, wong sing kumpul 40, 50 itu, sampai jak kumpul ngaji. Masuk apa enggak? Akhirnya dia terkenal Ustadz yang spesialis jamoni sapi. Tidak harus pakai mic kayak gini Bapak Ibu sekalian. Jadi ono wong 10, ono wong 20, dia ngomong, Bapak-bapak, sebelum saya jamoni sapi, monggo kita duduk melingkar, kita ngaji. Ya, jelaskan satu-satu. Masuk apa enggak? Jadi tidak harus kemudian harus pakai mic dan segalanya. Saya punya murid Pak, tukang nasi goreng. Setiap dia bawa nasi goreng gerobaknya itu, yang beli kan banyak antri kan. Sambil dia jual nasi goreng itu Bapak Ibu sekalian, dia bawa buletin. Dia bawa majalah, Bapak Ibu sambil nunggu dibaca ini ya. Ini majalah-majalah Islam. Ayo, masuk dakwah apa enggak? Enggak harus pakai mic kan? Assalamualaikum, tidak Bapak Ibu. Sambil sudah dibaca, sambil dodol nasi goreng. Ini sistemnya karena rusak Pak. Karena tidak diterapkan sistem ekonomi Islam. Lah. Ini orang yang berpikir ideologis Bapak Ibu sekalian. Orang-orang komunis itu Bapak Ibu sekalian, dia pekerjaannya ada yang tukang sapu macam-macam. Tapi kalau dia ideologis, dia terus akan mengembangkan komunisnya pada. Nah umat Islam itu harus semacam itu, jauh lebih
Tadi sampai disebut oleh Allah sabiqun bil khairat, yang dijamun masuk surga tanpa hisab. Lah itu yang harus kita lakukan sampai kemudian Allah memberikan pertolongan. Syaratnya itu apa? Ya syaratnya kita penuhi. Sampai Rasulullah dapat pertolongan tadi, sampailah kemudian terjadi istilahul hukmi tadi. Ada Baitul Aqabah yang kedua. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tetapi Rasul sebagai kepala negara. Terjadilah wasiqah Madinah, piagam Madinah. Dan itu kata pakar hukum tata negara, wasiqah Madinah itu adalah salah satu yang mengajarkan pendirian negara modern adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau gitu berarti perjuangan kita ini masih panjang apa enggak hari ini? Wong dikongkon ngaji koyo ngene yo angel. Tapi nek dikongkon dangdutan ditanggapno konser yo semongko. Hadir happy asmara. Jadi tapi Allah akan melihat perjuangan kita. Bisa dipahami? Dan Rasulullah mengajarkan dakwah Islam yang diajarkan Rasulullah itu adalah apa? Lamadiyah, tanpa kekerasan. Fikriyun, pemikiran. Siasiyun dan politik. Politik yang bagaimana? Politik yang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebenarnya pendirian partai politik itu dibenarkan dalam Islam. Surat Ali Imran 104. Tapi syaratnya ada dua. Apa? Yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan, kepada Islam. Dan yang kedua beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia mengajak pada kebaikan, maka asasnya harus asas Islam apa enggak? Hari ini kita hanya dibohongi saja. Kalau mendekati pemilu, semuanya pakai kerudung. Semuanya berlagak santri apa enggak? Datang ke pesantren-pesantren, termasuk di pesantren saya di Lirboyo, itu dia rebutan itu. Pertanyaannya hanya wani piro, kan itu ya. Ya, kira-kira itu jawaban saya. Maka ini yang harus kita lakukan. Maka saya tidak akan pernah berhenti, teman-teman sekalian. Saya di mana saja, ketika saya ketemu dengan anggota dewan audiensi, besok audiensi saya. Tapi saya tidak bisa, karena saya harus membina para pengusaha. Saya ketemu dengan anggota DPR, saya sampaikan itu. Ini adalah bagian dari dakwah. Bagian dari bagaimana kemudian Rasulullah tadi untuk mendapatkan ahlul quwwah. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Kewajiban kita adalah memenuhi syarat tadi. Yang memberi kemenangan siapa? Allah. Tapi kalau syaratnya tidak kita lakukan, ya jangan berharap pertolongan Allah. Yang saya takutkan itu adalah sebenarnya dosa kifayah tadi, teman-teman sekalian. Kalau kemudian kita tidak berjuang, kita tidak sabiqun bil khairat tadi itu, menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Kita beriman kepada Allah dan kita membina masyarakat dengan melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kena dosa kifayahnya, teman-teman sekalian. Makanya kewajiban untuk melangsungkan kehidupan Islam sampai nanti terbentuknya fardu-fardu kifayah yang lainnya. Tapi kalau kita diam, tidak ikut, maka berarti kita kena dosa kifayah. Maka jawabannya yang paling ringkas, ngaji, pahami Islam, amalkan, ajarkan, syiarkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Pas. Nah, itu. Ojo mangan turu kerja nyambut gawe. Yo gak sugi-sugi yoan. Karena yang dibutuhkan masuk surga bukan kayanya. Apa? Memenuhi syarat tadi itu. Ada 3 tadi kan tipenya. Ada dzolimul li nafsi, ada muqtasidun. Kenapa kita tidak pilih sabiqun bil khairat? Jadi pelopor-pelopor kebaikan. Cukup ya? Ada lagi? Sip? Bingung? Enggak kan? Ya kita sambil berdoa kepada Allah. Dan kita terus memantaskan diri tentunya. Dan terus berjuang. Mengingatkan para penguasa-penguasa kaum muslimin. Kalau kita di Indonesia ya berarti kita mengingatkan kaum muslimin di Indonesia. Sampai kemarin kumpul hampir 1 juta. Di lapangan Merdeka dan Monas. Semua capres diundang. Tapi yang datang cuma 1. Ya, semua pejabat diundang. Ketua DPR pun diundang, Puan Maharani. Tetapi begitu sambutan disuruh mudun. Karena dia sudah terbiasa mateni mik. Ya inilah, kita terus berjuang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah. Termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairat. Tentu kepantasan diri harus kita buktikan. Agar kita masuk surga tanpa hisab. Jadi kesimpulannya sebenarnya teman-teman sekalian, kita ini masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Betul? Kita masuk surga ini karena rahmat, kasih sayang Allah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad. Maka yang kita harus cari adalah siapa? Rahmat dan syafaat ini.
Kalau karena amal perbuatan kita, wis gak pantes ada yang mlebu surga. Wis model koyo ngene. Petita, petidi, ya wajahe gitu. Maka kita cari rahmat dan kasih sayang Allah. Kita cari agar kita mendapatkan amalan-amalan yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka jadilah sabiqun bil khairat, jadilah pelopor kebaikan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, pada tanggal 2 Desember besok akan ada suatu ibadah dari Syekh Anas Al-Marsik dari Gaza, Palestina. Berarti Bapak Ibu diharapkan kedua orang itu bisa hadir dalam suatu hari beliau di kemudian selanjutnya ini dari panitia mohon kirimannya untuk Bapak untuk Ibu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa fa'anna wa 'alal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Kami masih belum bisa membebaskan saudara kami di Palestina. Kami belum bisa membebaskan saudara-saudara kami di penjuru dunia yang mengalami siksaan dari penjajah laknatullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pantaskan diri kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang sabiqun bil khairat, menjadi pelopor-pelopor kebaikan, mendakwahkan agama-Mu demi kelangsungan hidup Islam agar fardu kifayah yang lainnya bisa ditegakkan. Kalau tidak ya Allah, kami akan mendapatkan dosa kifayah dari-Mu. Kalau kami hanya berdiam diri, kami tidak mau menjadi sabiqun bil khairat, kami hanya diam, kami hanya untuk ngurusi diri kami dan keluarga kami, maka dosa kifayah ini akan terus menumpuk pada diri kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami takut ya Allah, nanti anak-anak muslim di Palestina, saudara-saudara muslim di Palestina, nanti di akhirat dia akan teriak, ya Allah, aku punya saudara muslim di Indonesia, tapi mereka diam saja ya Allah. Ini yang aku takutkan. Mereka akan berteriak, bagi mereka, mereka sudah mati syahid ya Allah. Tapi bagi kami ya Allah, kalau kami hanya berdiam diri, kami tidak berdakwah untuk melangsungkan kehidupan Islam, kami takut azab-Mu, siksa-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami ya Allah dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan barokah bagi keluarga kami, yang menjadikan barokah bagi kaum muslimin seluruh dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan jumpakan kami ya Allah dengan siapa saja dan apa saja yang menjadikan celaka bagi diri kami, yang menjadikan celaka bagi keluarga kami, yang menjadikan celaka bagi kaum muslimin semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Rahmanirrahim. Thank you.